Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya, Zainur Arifin, di channel saya tentang materi. Hari ini adalah materi IPS kelas 6 SDIT Insan Mulia Lombok tentang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu, mari kita memulai pembelajaran kita dengan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku semua, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam segala proses belajarnya. Baik, adapun materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna proklamasi serta persatuan dan kesatuan dalam menggapai kemerdekaan Indonesia. Bagaimana sejarah teks proklamasi dirumuskan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Indonesia. Teks proklamasi diketik di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Malik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Malik. Pembacaan teks proklamasi pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gapar Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10.00
dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Acara berlanjut dengan pengibaran bendera merah putih. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati yang kemudian dikibarkan pada hari itu. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 memiliki makna sebagai berikut, antara lain. Pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Setelah penjajahan dari bangsa-bangsa asing yang cukup lama, Indonesia menjadi terbebas dari penjajahan bangsa-bangsa asing setelah berani memproklamirkan kemerdekaan bangsanya. Kemudian, makna yang kedua, pengakuan dunia luar. Proklamasi menjadi pengumuman ke bangsa lain bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan dan tidak ada lagi bangsa yang berhak menjajah Indonesia. Kemudian yang ketiga, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi, Indonesia bebas dari penjajahan bangsa asing. Artinya, Indonesia berhak dan wajib mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian, yang keempat, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia bersatu untuk mengusir penjajah. Yang terakhir, bukti bahwa Indonesia bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, namun rakyat Indonesia ingin meraih kemerdekaan dengan usahanya sendiri. Adapun penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Contoh di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Kemudian bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, hidup rukun dalam berkeluarga, rajin membantu orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah, mengisi kemerdekaan dengan giat belajar, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mengamalkan Undang-Undang 1945, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, dan toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Di lingkungan masyarakat, penerapan makna proklamasi antara lain kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan, bersatu menjaga kerukunan bangsa, kemudian mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Mengapa kita harus bersatu? Apa itu persatuan dan kesatuan? Kita akan bahas satu persatu. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Makna persatuan dan kesatuan adalah bersatunya seluruh rakyat yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya dan agama sebagai bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dilandasi oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Manfaat persatuan dan kesatuan. Adapun manfaat persatuan dan kesatuan antara lain mempererat hubungan dengan keluarga dan teman,
mewujudkan hidup bermasyarakat yang tenteram dan damai, mempererat silaturahmi, memperkuat rasa persaudaraan, hilangnya konflik antara warga masyarakat, dan kehidupan pribadi menjadi tentram. Nah, apabila persatuan dan kesatuan tidak terwujud, maka akan menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut dampak-dampak buruknya, antara lain dampak-dampak buruk dari tidak adanya persatuan dan kesatuan, menimbulkan permusuhan, kehidupan bermasyarakat terpecah belah. Jadi kalau kita tidak bersatu antara satu warga dengan warga yang lain, bahkan antara satu suku dengan suku yang lain, maka kita akan terpecah belah. Yang ketiga, kedamaian dan ketentraman hidup akan menghilang. Nah, itu dia dampak buruk dari tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jika dalam masyarakat kita tidak mengamalkan persatuan dan kesatuan, maka akan banyak sekali dampak-dampak buruk yang akan kita dapatkan.